Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat thalibat, kaifa halukunna? Aywa, la'annakunna bi khairin. Tayyib, alhamdulillah sekarang sudah memasuki semester yang kedua ya, dan insyaallah di semester kedua ini kita akan mempelajari 3 bab daripada mapel tafsir Al-Qur'an. Nah, sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan di bab ketiga ini adalah ahkamun nun as-sakinah wal qalqalah. Bab ini lebih tepatnya kita sebut dengan seperti ilmu tajwid gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang pernah belajar ilmu tajwid? Apa itu ilmu tajwid? Ayo. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau hukum-hukum bacaan Al-Qur'an agar kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar atau dengan tartil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tamhidnya. Kita langsung masuk saja ya. Ini seperti biasa diharokatin sama dicatat di buku aja. Di sini langsung saja kita masuk ke al-kharitatud dhihniyah atau tata konsep tentang bab ini. Nah, di sini yang pertama adalah hukum-hukum nun sukun. Yang sini ya, ada berapa? Ada 4. Idhar hakiki, idgham, iklab, dan ikhfa hakiki. Nah, ini yang bawah ahkamul qalqalah atau hukum-hukum qalqalah ada 2, qalqalah al-kubra dan qalqalah as-sughra. Nah, kemudian yang tadi hukum nun sukun sendiri itu dibagi menjadi 4, tapi di hukum idgham ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu biguna dan bila guna. Paham sampai di sini? Kita langsung masuk. Oh ya, nanti di bab ini juga kita akan mempelajari tentang surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Pertama kita akan menghafal seperti biasa, kemudian menulis dan mencari tahu maknanya juga. Yang pertama, ahkam nun sakinah, hukum dari nun sukun. Linu nisakina awit tanwin inda iltiqaihi harfin minal hurufil hijaiyah arba'atu aqsamin. Untuk nun sukun atau tanwin itu memiliki ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu memiliki 4 hukum. Seperti tadi ya yang sudah jelaskan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang idhar. Al-idharu lugatan atau idhar secara bahasa artinya adalah al-bayanu wal wuduhu. Ini jelas artinya. Kemudian wa istilahan, adapun secara istilah idhar itu artinya huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, huruf yang diucapkan atau yang keluar dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, min ghairi gunnah, tidak dengan didengungkan, yaitu dibaca jelas. Nah, kemudian wal hurufu al-idhari al-halqiyyi sittatun. Adapun jumlah huruf idhar halqi adalah sittah, 6. Hiya, yang pertama yaitu al-hamzatu wal ha'u wal kha'u wal ainu wal ghinu. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan satu lagi wal ha'u, huruf ha. Wa makhraju hadhil hurufi minal halqi, dan tempat keluarnya huruf-huruf ini adalah ada di halqi. Nah, kemudian yang bawahnya wa init tasolatin nun sakinatu awit tanwinu, dan adapun ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan bitilkal huruf as-sittati, huruf yang 6 tadi, fatusamma, maka disebut dengan idharon halqiyan, idhar halqi. Jadi idhar halqi adalah hukum nun sukun atau ketika ada nun sukun, huruf nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi. Apa saja tadi? Ain, ha, kha, ghin, dan hamzah, kemudian ha, maka dia dibaca jelas. Wa takunu hadhil hurufu ma'an nunis sakinati fi kalimatin, sampai sini, au
fi kalimataini wa la takunu ma'at tanwin illa fi kalimataini. Jadi ketika ada nun sukun yang bertemu huruf-huruf tadi dapat dihukumi dengan idgham lagi jika bertemu di dalam satu kalimat atau dua kalimat. Tapi kalau misalnya tanwin pasti dia cuma bisa bertemu di dalam kalimat ini, dua kalimat. Kita masuk ke al-amsilah atau contoh-contohnya. Yang pertama adalah contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Al-huruf ba'da nun sakinah ba'da tanwin. Yang pertama yan, auna, nun sukun bertemu dengan hamzah. Yan, auna, maka nunnya dibaca dengan jelas. Kemudian man hajaro, bukan mahajaro tapi man hajaro. Kemudian in alaika, bukan in alaika tapi in alaika. Kemudian fasatun ghiduna, dan tidak ditahan ya, fasatun ghiduna. Kemudian min hakim, itu yang ketemu dengan ha. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ha, mun al munkhaniqatu. Kemudian yang kedua, contoh-contoh kedua adalah tanwin. Kullun aman, bukan kullun aman. Nah, di mana Ustazah letaknya? Ada di sini nih. Tanwin ini dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Fariqan hada. Nih, fariqan hada. Nih, tanwinnya bertemu dengan huruf ha. Kemudian hakimin alim. Qaulan ghairu, lan ghairu. Hakimin hamid. Hakimin bukan hakimin, tapi jelas ya, hakimin hamid. Yauma idzin khasyi'ah. Nah, di sini ya. Di sini. Kemudian hukum yang kedua yaitu idgham. Nah, tadi sudah jelaskan kalau idgham segini itu dibagi menjadi dua ya. Tsaniyan al-idghamu. Al-idghamu lughatan atau pengertian idgham secara bahasa adalah idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, adapun secara istilah adalah iltiqa'u harfu sakinin biharfi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Jadi ketika ada huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang mutaharrik berharokat, nah bihaitsu yasirani harfan wahid musyaddadan, dan ketika dibaca seakan-akan atau seolah-olah huruf tersebut menjadi satu huruf yang dibaca dengan kuat. Wa huruful idghamu sittatu. Nah, huruf idgham itu ada 6 juga sama. Yang pertama al-ya'u wan nunu wal mimu wal wawu wal lamu war ra'u. Ya, nun, mim, waw, lam dan ra. Adapun tanqasimul idghamu, pembagian idgham. Idgham itu kismani, ada dua jenis. Yang pertama idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Idgham bi gunnah, yang kedua idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah al-idghamu bi gunnah, idgham bi gunnah. Hurufuhu arba'atun, hurufnya ada 4. Apa saja? Ya, nun, mim dan waw. Atau kita baca dengan yanmu. In waqa'at hadhihi al-hurufu al-arba'atu ba'da an-nuni sakinati awit tanwin. Ketika huruf yang 4 tadi itu terletak setelah huruf nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin, wajibal idgham, maka wajib untuk dihukumi dengan idgham bi gunnah. Ai udghimatin nun sakinah awit tanwin ila al-ahrufil arba'ah, atau huruf nun yang tadi dimasukkan ke dalam huruf-huruf yang 4 tadi. Nah, kita masuk ke contoh al-huruf. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf nun, mim dan waw. Yang pertama ketemu dengan huruf ya. Man yaqulu. Jadi bacanya bukan man yaqulu, tapi huruf nunnya langsung dimasukkan ke dalam huruf ya. Mayyaqulu, seakan-akan di huruf ya-nya itu ada tasdidnya ya. Kemudian sama min ni'matin. Yang selanjutnya
Mimma in, bukan min ma'in ya, tapi nunnya dimasukin ke huruf mim. Yang terakhir min waliyin, bukan min waliyin, tetapi kita bacanya min waliyin. Nah, kemudian tanwin. Wujuhu yawma idin, bukan wujuhun, tapi wujuhu, tanwinnya langsung dimasukkan ke dalam huruf ya. Nah, yang selanjutnya yauma idin na'imah. Jadi agak ditahan ya, karena supaya dia kuat hurufnya. Yauma idin na'imah fi kitabim mubin. Na'iman wa mulka, bukan na'iman wa mulkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Lahu harfani. Nah, idgham bila gunnah ada dua, yang sisanya tadi berarti huruf lam dan juga huruf ro. Kita masuk ke contoh. Min ladunhu. Nah, ini yang bertemu dengan huruf lam, bukan min ladunhu, tapi langsung dimasukkan ke dalam huruf lamnya, nun sukunnya ini. Min ladunhu man la yu'minu bihi. Ya, selanjutnya mir rabbihim, bukan min rabbihim, tapi langsung dimasukkan ya. Mir rabbihim illa marrahim. Nah, rahmatan lil alamin. Manna'il lil khairi ini. Ghafurur rahima. Aisyatir radiyah, bukan aisyatin radiyah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga iqlab, itu hukum iqlab. Tadi yang pertama idhar, kemudian yang kedua idgham, yang ketiga adalah iqlab. Al hukmus salis, hukum yang ketiga min ahkamin nun sakinah wa tanwini wa al iqlabu. Yang ketiga adalah iqlab. Wa huwa fil lughah tahwilu syai' an wajhihi. Apa itu arti dari tahwilu syai' an wajhihi? Ada yang tahu? Aywa, tahwilu syai' an wajhihi artinya adalah mengubah atau memindahkan sesuatu dari aslinya. Maksudnya apa? Nah, ini istilahnya qalbun nunis sakinah, membalikan huruf nun sukun awit tanwin atau tanwin miman ma'a mura'atil ikhwa wal gunnah, dengan atau menyembunyikan huruf ikhfa atau dengan didengungkan. Maksudnya gimana sih? Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf iqlab ini, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab ini, maka kita harus membalikan huruf nun sukunnya menjadi mim. Oke, nah hurufnya ada apa saja? Huruf iqlab cuma ada satu, yaitu lil iqlabi harfun wahidun, satu huruf, al-ba'u. Yakunu ma'an nuni fi kalimatin au fi kalimataini, bisa di dalam satu kalimat atau bisa di dalam dua kalimat. Wa amma ma'at tanwin, adapun ketika tanwin yang bertemu huruf berharokat tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka dia hanya bisa fala yakunu illa fi kalimataini, bertemu di dalam dua kalimat. Oke, langsung contohnya. Nah, yang pertama ba'da nun sakinah di dalam satu kalimat. Ambiuhum, dibacanya membalikan ke mim ya, bukan nun, bukan anbiuhum tapi ambiuhum. Nah, amburik, bukan anburika tapi amburika. Nah, ini kalau tanwin selalu dalam dua kalimat ya. Sami'un basir, bukan sami'un basir tapi sami'un basir. Masya'im binamim, bukan masya'in binamim gitu ya. Nah, adapun yang terakhir adalah al-ikhfa'u, rabi'an al-ikhfa'u. Al-ikhfa'u lugatan, ikhfa secara lugo artinya adalah as-sitru, tertutup. Wa istilahan, secara istilah ikhfa'un nun sakinah wa tanwin, menyembunyikan nun sukun dan tanwin bi gunnah, dengan dengung. In waqa'at ba'dahuma ahrufil ikhfa, ketika setelah nun sukun atau tanwin tadi terletak atau ada huruf ikhfa. Nah, lil ikhfa'i 15, huruf ikhfa ini ada berapa? Ada 15 huruf 15, selain huruf-huruf yang sudah sebutkan tadi, berarti sisanya ya. Oke. Nih, atta wa sa, huruf ta, fa, jim, wad dal, wadzal, wazai, wasin,
sampai wal kaf nih ya, ghairi dzalik. Terus lanjut di baris ini yajibu ikhfa nun sakinah wa tanwin bi gunnah. Kita harus menyembunyikan nun sukun dengan samar ya. Ini waqa'at ketika huruf-huruf ini terletak setelah nun sukun atau tanwin. Ai ba'dan nun sakinah wa tanwin. Al-amsilah, kita langsung masuk ke amsilah atau contoh. Yang pertama dengan huruf ta dulu ya. Ba'dan nun sakinah, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Muntahun, disembunyikan huruf nunnya, bukan muntahun tapi agak samar. Muntahun terdengar seperti huruf ng ya, seperti dengung tapi tidak dengung. Muntahun mathura inja'a adada munzirun fa'in zalaltum min sulalatin liman sya'a masurah mabudi yanfiqun inzuru min fadlih min qablikum minkum. Nah, seperti itu ya. Jannati tajri, ini sering sekali kita temui di dalam Al-Qur'an ya. Qalilan thumma sabran jamila amalan duna dzalik, bukan amalan duna dzalik itu ya. Basitun dhira'i nafsan zakiyah salama salama ghafurun syakur amalan salihah adzaban dhi'fan sa'idan tayyiba dhillan dhalila subulan fijaja aliman qadira nasiyatin kadhibah, bukan nasiyatin kadhibah ya, tapi dimasukin huruf nunnya. Nasiyatin kadhibah. Tip untuk pertemuan kali ini sudah cukupkan. Nakhdin bil hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.